Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama dua ayat itu, 3 ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Teman-teman, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berbicara tentang karakter, kita mulai dari apa yang disebut dengan itu sebenarnya dimulai dengan temperamen. Jadi temperamen itu ini apanya definisinya sudah muncul ya? Ya. Adalah kombinasi, temperamen adalah kombinasi pembawaan yang kita warisi dari orang tua kita. Jadi itu sudah ada sejak lahir. Jadi temperamen itu diturunkan. Itu bukan kita yang milih. Memang sudah begitu kita dibuat oleh Tuhan. Jadi baik dari ibu, baik dari bapak. Sering sekali misalnya gaya sikap-sikap opung kita pun masih terturun kepada kita. Nah, oke, baik. Pembawa ini diwariskan melalui gen secara sadar ataupun sering sekali tidak sadar. Nah, bagaimana temperamen itu mempengaruhi seluruh aspek tindakan kita? Temperamen yang telah dibudayakan, apa maksudnya dibudayakan? Jadi sudah ada bagian luar, itu apa? Budaya kita yang mempengaruhi. Melalui pembentukan lingkungan disebutlah itu karakter. Jadi kombinasi daripada apa? Temperamen dasar kita, lalu teman-teman di sekitar kita yang mempengaruhi kita. Seperti kami misalnya, tadinya sejak kecil saya ada di lingkungan yang sangat-sangat ramai, terminal, sama pajak itu di Sidikalang dulu sama. Jadi saya tinggal di situ, besar di sana, lalu bergaul dengan orang yang sangat bebas, bahkan preman-preman juga. Nah itu membentuk karakter saya di kemudian. Tetapi apakah persis saya dengan abang saya? Tidak. Walaupun lingkungan kami sama, walaupun orang-orang yang mempengaruhi kami sama, tidak persis sama, karena kami punya temperamen masing-masing. Itu yang diwariskan memang dari orang tua. Jadi satu keluarga belum tentu juga temperamennya sama, tetapi ada sifat-sifat itu diturunkan. Jadi yang pertama itu tidak bisa kita pilih, yang kedua pun sebenarnya tidak bisa kita pilih, tetapi yang kedua itu lingkungan yang membuat. Itu lingkungan yang membuat. Orang-orang tertentu misalnya dulu di keluarga-keluarga seperti itu sudah memikirkan anak-anak kurang kondusif di sini kalau menjadi orang yang mau dibesarkan, katanya sekitar terminal itu. Jadi banyak dulu teman-teman kami yang pindah rumah dari lingkungan itu. Ya, coba ada misalnya ya, ada namanya kampung narkoba. Saya nggak tahu apa itu sudah diberantas. Lalu banyak keluarga-keluarga yang merasa anak-anaknya nanti akan terganggu, mereka pindah. Dalam hal itu kan sepertinya bisa memilih ya. Tapi yang pertama nggak bisa. Temperamen itu memang itu dasar ya. Kemudian apa yang disebut dengan kepribadian? Kepribadian kita itu adalah bagaimana kita tampil di hadapan orang. Bagaimana kita tampil. Sedangkan kepribadian adalah sosok yang kita tampilkan dengan relasi dengan orang lain. Bisa jadi kepribadian sebagai sosok yang kita tampilkan berbeda dengan karakter kita yang sesungguhnya. Itu yang disebut menjadi apa? Ganda dia. Di sana seperti itu, sebenarnya tidak seperti itu dia. Jadi ada sesuatu yang dia tipu, dustai kepada orang. Dalam tahap-tahap tertentu bisa dilatih. Orang-orang marketing biasanya yang nggak ramah, tanda kutip terpaksa ramah. Itu saya sering ketemu dengan supir-supir Grab itu, apalagi yang mobil, ya. Kadang memang penumpang ini menjengkelkan, tapi terpaksa, iya Pak, berapa meter lagi Pak? Oh iya, pelan Pak.
Tapi setelah dia keluar, kami bertemu, kebetulan keluarga saya ada yang menjijikkan katanya begitu. Tapi terpaksa karena apa? Ntar nanti dia dikasih bintang 1, kan susah dia. Bisa dimengerti ya. Nah, hal-hal itu membuat banyak orang tidak mengerti bagaimana harusnya dia tampil. Semua temperamen itu, karakter-karakter kita itu pun tidak harus kita sembunyikan atau kita buat kita berbeda dengan orang lain. Sesungguhnya ada yang Tuhan inginkan. Dari semua itu kita tidak harus berubah, kita tidak harus melakukan yang lain daripada karakter atau temperamen dasar kita itu. Yang berikutnya ini saya harap menolong kita, ini adalah positif. Karena lihatlah, ada 4 karakter dasar. Saya sengaja ambil inilah yang paling yang paling lama ya. Walaupun dunia psikologi sekarang ini sudah mengembangkan itu jauh lebih dari itu. Misalnya 18 karakter sudah dikembangkan. Tapi supaya mempermudah kita, karena topik ini tidak sedang ingin membahas ini ya. Tetapi supaya kita lihat mana yang Anda kira itu unggul, enggak juga. Persis sama, kekurangan sama kelebihannya sama. Jadi tidak ada di antara masing-masing karakter atau temperamen itu, temperamen lah dulu kita bilang. Temperamen itu yang unggul. Enggak. Nanti akan kita lihat. Semua punya kekurangan dan kelemahannya. Cara singkat gini aja. Barangkali nanti kalau yang banyak itu saya tunjukkan pun, tapi mungkin terlalu lama kalau kita lihat. Perhatikan, tipe ini koleris. Tipe ini sangat berorientasi pada target. Dia analitis, logis. Tipe seorang pemimpin, tidak menyukai basa-basi. Cepet-cepet lah, apa sih yang mau dibilang katanya. Karena ada orang mau cerita dulu ya kan, kiri, kanan, mau bilang apa sih kan kayak gitu. Mau buru-buru aja dia. Nah, orang kepingin cerita dulu, dia sangat penting rasanya proses itu dia ceritakan. Lambat kali ngomong itu aja kan. Kadang bisa bentrok kita dengan orang-orang yang nggak sama. Nanti justru itu. Mengapa kita tunjukkan ini kekurangan dan kelebihan? Saya kira supaya kita mengerti satu dengan yang lain. Jadi nggak bentrok, ya. Nah. Tidak basa-basi, lebih suka menghabiskan waktu dengan hal yang bermanfaat. Jadi kamu ajak dia untuk hal-hal yang tanda kutip nggak ada gunanya bagi dia, nggak penting kali itu. Katanya ini. Nah, bagaimana yang sanguin? Tipe ini akan selalu optimis, riang, antusias, dan memiliki semangat hidup yang tinggi. Nggak joget pun harusnya joget dia. Ya. Jadi orang ini memang selalu optimis. Apapun dikasih, boleh, ayo kita lakukan. Nah, suka juga kita bergaul dengan ini karena mendorong semua menjadi semangat. Tapi tentu ada juga kelemahannya, kan? Jadi kurang dia perhitungan. Pokoknya mainkan aja dulu. Ntar kalau penyet, rugi rupanya ya, gitu aja jawabnya ya kan? Gitu aja. Jadi nah, bagaimana yang pragmatis? Tipe ini lebih fokus pada apa yang terjadi dalam dirinya. Jadi dirinya. Sehingga mereka membiarkan apa yang ada di luar terjadi sebagaimana mestinya. Tidak begitu udahlah bukan urusanku. Itu dirinya. Tak heran orang tipe ini menyukai kedamaian. Tenang. Maunya jangan ada yang ribut-ribut. Udah ada masalah besar pun, kan ada jalan keluarnya. Nggak usah diributkan kali lah. Toh udah terjadi kok. Ada orang kata, nggak boleh. Dia harus bertanggung jawab supaya dia bertobat. Udah terjadi, udah lah itu. Apa nih itu, udah lah itu. Rugi pun dia, sudahlah itu. Kan begitu. Ada ya? Ada. Kita kira pragmatis ini yang paling mantap. Yang mantap lah ya. Pengasih, cocoklah ini orang Kristen. Enggak. Orang seperti ini pun dalam hal tertentu nggak baik, bisa menjerumuskan orang. Ini loh. Udah salah pun nggak ditegur juga, dibiarkan aja. Udahlah, yang penting damai. Aduh ribut-ribut semua. Enggak. Orang seperti ini
Ada bahayanya. Melankolis ini tipe yang paling sering dianggap paling lemah. Salah. Tidak ada yang paling kuat dan paling lemah. Makanya disebut melankolis sekali dia. Sepertinya kita ini agak harus menghindari orang yang seperti itu. Bukan, ya. Melankolis ini tipe yang sering berkorban untuk orang lain. Coba perhatikan. Orang lain ngasih traktir orang lain, orang buat senang orang lain, cenderung sensitif memang. Ada orang berbisik-bisik, pasti aku yang dibicarakan, bukan orang lain juga yang dibicarakan. Jangan-jangan Jokowi nggak ada hubungannya dengan dia. Pasti aku yang dibicarakan tadi. Sensitif kali. Penyayang, tapi penyayang dia. Senang berada di balik layar, tidak suka menonjol di depan ini. Biasanya dia di belakang aja, ayo. Kira-kira misalnya udah sibuk semua, dia lihat itu apa yang kurang ya. Supaya Kak Winnie nanti bisa jadi MC yang baik, ku siapkan dulu tisu ya. Tanpa disadari Winnie. Winnie nanti suka keringatan dia langsung. Tapi dia nggak tahu orang siapa yang siapkan itu tisu. Bagus juga ya. Bagus nggak? Iya bagus lah. Jadi kenapa kita sering sekali melankolis sekali? Biasanya ini karena salah. Oke, kita katakan mereka cukup kreatif karena dapat berpikir dari berbagai sudut pandang. Jadi bisa aja dia buat cantik dengan ini aja. Sayang buat ini barangkali nggak cantik, walaupun ini bahan-bahannya. Tapi dia, bisa dipadukannya. Penempatan bunga ini saja, dia akan lebih daripada orang biasa. Kreatif kali dia. Nah inilah secara dasar, tapi bolehlah ini ya. Koleris, nggak sempat kita bicarakan. Kekuatannya, kemauannya sangat keras, independen, memiliki visi praktis, produktif, tegas, pemimpin, aktif, mandiri. Tapi kalian dominan, ceroboh, merapah puas sendiri, sulit mengampuni, pemarah, sarkastis, kasar, dingin, emosional kali, berambisi kuat. Kan? Kalau hanya bagian kelemahannya itu kita lihat, menjengkelkan orang ini. Tapi waktu di sana, iya ya. Ada juga kemauan kerasnya dan seterusnya. Bagaimana yang sanguin? Ramah, responsif, hangat dan bersahabat, banyak bicara, antusias, berbelas kasih, menghidupkan suasana. Iya kan? Ngomong, jago dia, melucu, pintar ini orangnya ini. Pokoknya nggak ada dia, nggak seru. Jadi kalau kalian undang orang tanpa kamu tidak berkesan, itu hanya untuk sanguin itu. Kalau untuk melankolis, dengan dia semakin tegang semua orang. Ngapain dia di sudut-sudut sana ya kan? Kita pun mau apa pas ulang tahun, selamat ulang tahun, diam-diam dia di sana. Akhirnya kita menjadi, ada yang salah nggak ya? Berarti kehadirannya mengganggu. Betul lah, kalau itu kalian buat untuk sanguin, bolehlah. Tanpa kamu, acara ini tak berarti. Betul, dia bisa menghidupkan suasana. Tetapi begitu juga kelemahannya, tidak disiplin lah. Iya datang dia, bisa dia sulap kita semua. Yang tadinya udah kesal, tiba-tiba jam 5 acaranya ya, datang dia. Jam 5 lewat 2 jam, jam 7 maksud saya. Tapi aduh, sorry ya. Cantik kali kau sayang, katanya. Dikasihnya coklat 1, diamlah kita ya kan. Ganteng kali abang ini kulihat. Marah, jelek loh abang marah. Janganlah marah-marah. Pokoknya bisa aja dia buat menjadi kita berbalik merasa bersalah tadi ngomongin dia. Tapi tidak disiplin. Ya, emosi tidak stabil, tidak produktif. Pasti orang seperti ini tidak produktif ini. Apa? Coba lah. Alah ngomong sana ngomong sini, pokoknya dia buat senang semua. Apa hasilnya? Ya begitu. Egonya tinggi loh, membesar-besarkan masalah. Aku loh, cerita ular sebesar ini, segini ular, tapi ditunjuknya sini. Semana? Ini maksudnya ini. Ularnya segini ya. Salah tidak tetap pikiran dan pelupa.
Orang seperti itu gampang pelupa. Jadi kalau dia ini berjanji, nggak usah terus. Oke. Ingatkanlah 20 kali. Dari 20 kali kau ingatkan, sekali dia ingat, udah hebat kali lah. Nah, bagaimana yang pragmatis? Tenang, kalem, tidak peduli, dapat diandalkan, objektif. Jadi terang saja dia. Mau bubar terang aja dia. Bisa baca WA-nya sendiri dia. Kau pula enggak ada peduli ini. Apa tadi masalah orang itu kok berantem? Ya enggak tahu aku, katanya dia orang baca ini aja dia. Objektif, tapi dia objektif dia. Enggak mau dia karena ini dekat sama dia lalu dia kasih poin benar sama ini. Enggak, kau yang salah tadi. Dia selalu objektif gitu. Praktis, humoris, emosinya stabil, namanya tenang. Iya kan? Udah mau diributin orang pun, siapa ini, gimana inilah. Iyalah, katanya, balik lagi ke HP-nya dia. Udah diomelin. Iya kak. Udah di sini lagi dia. Jadi mau sakit hati apa coba? Mau sorong dua pikiran. Memang aku begitu kak, katanya. Kalau ada orang bilang nggak ada pikirannya, ada orang kan dua emosi kali ya. Tapi dia tidak punya motivasi, suka menunda-nunda, egois, kikir, tidak tegas, penakut, suka khawatir. Jadi orang-orang seperti ini jangan harap traktir. Oke lah, melankolis, kuat cenderung berbakat analitis, ya udahlah. Nanti boleh kalian baca ini. Nah, untuk gampangnya, saya sebenarnya ingin menyajikan ini supaya ini kan jelas diteliti para ahli kan. Ahli psikologi kan, memang ada di sekitar kita. Itu nggak dibuat-buat. Memang orang-orang seperti itu ada di sekitar kita. Misalnya orang kolerik, sanguin, pragmatis ini sama melankolik, bagaimana dengan berkomunikasi? Mereka langsung cepat ringkas. Tap. Namanya pemimpin dia kan. Kalau yang sanguin, ekspresif sekali. Oh iya, begini loh. Kalau yang pragmatis ini, pelan, terarah, jelas. Yang melankolis, hati-hati kali dia. Penuh pertanyaan dan logis. Ya. Kalau yang kolerik itu enggak mau dia bertele-tele. Tuh, tap. Udah tadi. Kesini dulu, masalah kita ini dulu, jangan dulu yang lain-lain. Ini dulu. Jadi bagaimana? Keputusannya enggak usah panjang-panjang. Begitu biasanya dia. Karena ada orang seperti ya. Ada. Lalu gitu, abang ini, bapak ini nggak mau lah, langsung aja. Memang itu, nggak ada yang kurang di situ. Orang seperti itu memang dibutuhkan. Mendengarkan selektif kali, kurang sabar. Seperti yang saya katakan tadi, orang ngomong langsung intinya aja lah. Apa yang mau kau bilang gitu? Nggak mau dia berpanjang-panjang. Ini sang ini juga pendengar yang paling buruk. Nggak mau dia itu. Pendengar paling baik itu pragmatik. Jadi makanya orang-orang pragmatik seperti ini cocok menjadi orang-orang yang konseling. Dia dengar dulu. Pendengar yang teliti, beda, yang baik. Orang senang cerita kepadamu kalau kamu pendengar yang baik. Iya ya. Terus gimana? Aduh. Kan ada kata-kata seperti itu ya. Kan kita semakin semangat ya. Iya ya. Aduh, kok begitu? Bagus. Itu sih istilah-istilah orang konseling. Cuman, cobalah kamu cerita, diam aja dia dari tadi. Apa dia dengar, kita nggak antusias lagi. Tapi yang teliti, dari semua pembicaranya itu, dia pikirkan, kok berlawan tadi? Kok begini tadi dia bilang? Nah itu dari mendengar. Perasaan orang lain, orang sensitif lah kalau kolerik ini. Kayaknya banyak anak-anak buah gitu sakit hati kepada bosnya. Terus ya kan. Hangat bisa mengerti kalau yang sanguin, takut konflik. Ini kelemahan orang pragmatis ini. Sehingga dia selalu iya bagaimana? Kadang orang lain dia berbicara salah. Dipadu dengan firman Tuhan maksud saya. Udahlah, kaulah itu.
Iya ya, terpaksa kau buat begitu mencuri ya. Iya ya, terpaksa kau mau korupsi ya, karena anak-anakmu banyak. Kau rasa pun begitunya. Jadi nggak mau salah lah itu korupsi, apapun alasannya dia tidak akan pernah mau itu. Acuh tak acuh. Kalau orang ini rak sih, terserah kau lah itu. Otoritatif, penuh otoritas. Ini orangnya demokrasi, musyawarah, birokrasi. Peran di organisasi ini penting karena ini sering. Coba perhatikan. Ini biasanya pemimpin. Kalau ini fasilitator, penyemangat lah ini. Kalau ini penolong, supporter. Kalau yang ini bagaimana? Pengajar. Jadi coba perhatikan itu. Bagaimana kalau bertanya? Bertanya dia apa? Seluruhnya kan kalau apa? Masalahnya apa? Kalau si sangu ini siapa? Yang penting dia pelaku. Siapa? Kalau pragmatis ini bagaimana proses? Bagaimana tadi terjadinya pelanggaran ini? Kalau apa yang terjadi? Tabrak, lari. Oh begitu. Nah, kalau ini siapa? Oh orang mana? Orang mana itu? Nah, penting kali dia harus dapat orang mana. Jadi bagaimana? Kok bisa terjadi? Kecepatannya berapa sih? Oh dari simpang sana. Nah, terus mengapa? Mengapa? Itu walaupun ini proses, tetapi mengapa itu terjadi? Kalau stres, orang kolerik marah-marah. Kalau yang sanguin, cerewet. Ketawa sih malah. Kulihat, karena kulihat. Kalau yang pragmatik ini tidur dia. Kalau yang melankolis, diambilnya bantalnya. Ini sendiri dia ada yang ngetok. Nih, makan. Biarkan aku sendiri menyendiri di sudut kota ini. Namanya melankolis ya kan? Jangan ganggu. Justru kita datang gak suka dia waktu dia stres. Fokusnya hasilnya nyata. Tapi dia akan berkata, lakukan seperti yang ku mau. Karena saya sudah menjadi pemimpin. Itu nanti fokusnya. Senang dengan popularitas. Maka dikatakan, ayo kita lakukan dengan gembira, dengan menyenangkan. Kalau ini yang pragmatis ini sederhana. Pokoknya nyaman lah semua. Udahlah, sederhana aja, nggak usah ribet-ribet. Gimana nanti ulang tahunnya? Udahlah, ambilkan aja lah nasi bungkus. Udahlah, masak-masak lah kita. Enak kan masak-masak. Repot kali, ya kan? Jadi lakukan yang simpel-simpel aja lah. Ini lakukan dengan benar, harus baik, harus benar ya caranya. Coba, karena dia apa segalanya sudah terorganisir, sudah teratur enggak? Dia suka keteraturan. Dia lihat itu semua. Tidak suka dia apa namanya? Harbi-harbi. Dia mau datang itu ke depan. Kenapa ada ini ya dia ini? Itu kayaknya nggak cocok di situ. Ini katanya tadi itu. Kayaknya makanya kita kayaknya nggak ada yang melankolis. Itu kayaknya nggak cocok sendiri di situ kan? Kita pindahkanlah itu ibadah. Begitulah kira-kira. Sekarang saya tidak akan memperpanjang-panjang ini, karena saya hanya ingin menanamkan begini. Rupanya di dalam semua temperamen itu ada baiknya, ada kurangnya. Nggak usah ditonjolkan yang mana. Dan kalau Anda tampil seperti itu, nggak usah merasa bersalah kalau tidak seperti orang lain, ya kan? Ada orang lain baru saja datang ngumpul sama kita ini, udah dia yang mendominasi, dia yang melucu, yang udah bertahun-tahun di sini untuk buka cerita aja susah. Kepingin juga sih dia, kepingin, tapi dicobanya jadi janggal. MC juga begitu kan? Aku kulihat hari itu apa? Gembira dibuatnya.
Iya, dia MC bukan bangsa yang gembiraan, tenang aja. Kita nyanyikan pujian nomor 3 ya, tapi harus semangat. Nah, ada orang, ayo, jangan lama, ayo langsung saja, musik, katanya. Dia kira dia bisa seperti itu, dia coba kaku, dan tidak perlu. Semua menjadi MC pun tidak harus seperti orang lain. Biarlah tampilkan aja, dan itu pasti bisa dinikmati orang. Karena ternyata Tuhan menciptakan kita dengan cara yang sempurna. Tidak ada yang berkekurangan di antara kita. Seharap melalui ini kita akan mengerti, oh, aku diciptakan Tuhan dengan temperamen yang memang Tuhan titipkan bagi saya. Lebih spesifik lagi, aku ini diciptakan Tuhan, tahukah kita? Unik. Tidak ada orang seperti kita. Tidak ada. Persis seperti kita tidak akan ada. Lalu Tuhan memang menginginkan kita ada di dunia ini karena apa? Kamu ingin memainkan perananmu seperti Tuhan titipkan temperamen dan keunikan yang Tuhan berikan itu kepadamu. Lalu bagaimana? Kan tadi ada masalah-masalah yang terjadi. Iya, ada masalah-masalah yang terjadi. Lahaye mendaftarkan setidaknya ada 12 perpaduan. Jadi Lahaye ini penulis buku temperamen yang diubahkan. Ini sangat populer sekali ini, bestseller ini saya kira bukunya ini. Sankol ini di apa lainnya? Taulah Sankol ya? Nggak usah kita baca semua. Apalah Sankol? Nah, udah itu aja. Jadi tidak ada yang 100% sanguin. Kadang dia berpadu dengan kolerik. Demikian juga Sanmel. Udah sanguin, tapi ada melankolisnya. Ya, jadi itu 12. Jadi kalau misalnya aku tadi seperti yang dibilang Bang Ramlan itu, tapi dalam hal ini enggak juga lah. Mungkin kamu perpaduan. Tapi diantaranya ini ada yang dominan. Nah, diubah oleh kuasa Tuhan itu yang penting. Supaya excellent. Supaya lebih indah, supaya lebih baik dia. Ini dia. Apabila kita menggunakan teori itu, karena nggak usah kita sangkal, karena nyatanya memang kita akui seperti itu kan. Ada kan? Ada orang yang mau diam aja, ada orang yang idenya, ada orang kalau rapat, keluar aja idenya. Udah tiba-tiba melakukan, nggak mau dia melakukannya. Ada kan? Memang ada orang seperti itu. Memang dia mengeluarkan ide-ide saja. Perlu ke orang seperti itu? Perlu. Tapi apakah semua harus seperti ini kelihatan pintar di rapat, tapi melakukannya, mengeksekusinya tidak ada? Enggak perlu itu. Baiklah orang yang kasih ide ada dalam rapat, tapi nanti dalam implementasinya bagaimana dong? Harus ada. Jadi lupakanlah kalau kamu merasa bahwa ini lebih tinggi dari sini, ini lebih rendah dari sini, ini lebih baik daripada ini lebih unggul dari sini. Lupakan itu, tidak. Sekali lagi saya mengatakan, terimalah apa adanya dirimu. Engkau diciptakan Tuhan unik, engkau diciptakan dan dititipkan temperamen yang berbeda-beda di antara kita dengan satu tujuan. Tuhan punya tujuan, nanti akan kita lihat. Nah, kalau kita sudah melihat, artinya kita terima teori itu, 4 temperamen dasar itu. Maka kita akan mendapati sekarang Petrus itu adalah si sanguin, si Paulus itu adalah koleris, si Musa si melankolis, Abraham pragmatis. Keempat tokoh dalam Alkitab ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tidak ada lebih hebat daripada yang lain. Petrus si sanguin bukan lebih lemah dari Abraham si pragmatis. Atau sebaliknya, si Musa si melankolis itu lebih rendah, lebih lemah dia dari Paulus yang si koleris. Tidak. Nyatanya mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dicatat dalam Alkitab, dan ketika kita membaca kisah mereka, kita akan melihat, Tuhan rupanya memakai si pragmatis, Tuhan rupanya menggunakan si melankolis, Tuhan rupanya bisa berbuat melalui si sanguin, dan Tuhan bisa membuat sesuatu melalui si pragmatis.
Tuhan telah memakai mereka dengan segala kelebihan dan keterbatasan mereka yang mereka miliki. Bagaimana Tuhan bisa memakai mereka menjadi alat untuk kemuliaan-Nya? Tuhan tidak mengubah temperamen mereka. Tuhan tidak menjadikan mereka orang lain. Yang Tuhan lakukan adalah, lihat, mentransformasi temperamen tersebut. Apa maksudnya? Transformasi temperamen diberikan Tuhan dengan kepenuhan kehadiran Roh-Nya yang kudus. Petrus, nanti akan kita ambil Petrus ini menjadi contoh. Petrus adalah tetap seorang sanguin, tetapi seorang sanguin yang dipenuhi oleh Roh Allah. Demikian juga dengan Paulus, Musa, dan Abraham. Masing-masing menjadi pribadi yang optimal dengan temperamen masing-masing oleh karena kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Sebagai contoh, mari kita perhatikan apa yang terjadi pada Petrus. Karakteristik Petrus yang sanguin terlihat ketika ia untuk pertama kalinya mendengar panggilan Mesias. Ingat ya, Matius 4 ayat 20. Secara spontan ia segera berjalan mengikut Yesus. Kecelakaannya dalam bertindak juga terlihat ketika ia melihat Yesus berjalan di atas air. Ia berkata, "Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Benar? Waktu Yesus ditangkap bagaimana? Kami akan mengikut engkau kemanapun. Langsung ya Petrus. Waktu Yesus ditangkap, yang menghunus pedangnya pertama siapa? Petrus. Berapi-api. Sifat spontan dari Petrus juga terlihat ketika ia melihat Yesus mengalami transfigurasi. Apa yang dilakukan? Penglihatan. Oh, baiklah kami mendirikan bagimu, bagi Musa, bagi Elia. Apa katanya? Pondok. Langsung, kau nggak tahu apa yang kau minta, kata Yesus pada dia. Demikian juga ketika prajurit Romawi, saya sudah mengatakan, Petrus segera menghunus pedangnya dan menebaskannya ke telinga siapa? Maltus. Jelas ya, karakteristik sekali ya. Si Petrus adalah apa katanya? Dia seorang sanguin. Salah satu karakteristik sanguin yang jelas terlihat dalam pribadi Petrus adalah kelugasannya dalam berbicara. Ketika para murid bergumul tentang siapakah Yesus, Petrus segera, menurut orang lain siapakah Yesus? Orang itu jawab siapa? Dialah Elia, dialah Nabi yang akan datang. Menurut kamu siapakah anak manusia? Yang berdiri langsung menjawab siapa? Petrus. Di situ kah 12 murid itu? Di situ. Tapi yang jawab langsung siapa? Ketika para murid bergumul tentang siapakah Yesus, Petrus segera berbicara dengan lugas tentang siapakah Yesus. Dan Yesus memuji kelugasan Petrus ini. Jadi orang yang ceplos-ceplos pernah nggak dipuji oleh Yesus? Pernah. Karena apa? Coba jawab saya. Karena apa? Tepat. Nah itu kelugasan kita, keceplos-ceplosan kita tepat. Nanti akan kita lihat. Petrus si sanguin ini adalah orang panggung yang selalu tampil dengan spontan dan kelugasannya dalam berbicara dan mengambil tindakan. Sisi negatifnya coba kita perhatikan dari karakteristik sanguin yang terlihat dalam kehidupan Petrus adalah sifat mudah berubahnya. Aku kemanapun engkau Yesus sampai mati aku akan ikut engkau. Ini kayaknya kawan si Yesus itu ya, muridnya ini. Siapa ini? Penyangkalannya terhadap Yesus hingga 3 kali menunjukkan betapa mudahnya Petrus berubah. Jadi orang seperti ini memang bungku-bungku, tapi tiba-tiba mundur dengan teratur. Padahal sebelumnya dengan arogan ia menyatakan bahwa meskipun semua murid meninggalkan Yesus, ia akan tetap tinggal sampai mati. Arogansi Petrus ini muncul dari kecenderungannya yang bergerak ke arah kepentingan diri sendiri atau egoistis. Tetapi Petrus pasca turunnya Roh Kudus adalah Petrus yang diubahkan. Dari hati dan bibir yang labil telah diubahkan Allah untuk menjadi pengkhotbah besar dengan hasil yang besar pula. Dalam suasana waktu itu tidak memungkinkan. Dia berdiri dan dia berbicara dengan lantang. Dia 3.000 orang bertobat.
Emosi Petrus pun juga mengalami suatu pengubahan yang luar biasa. Dari pribadi yang meledak-ledak menjadi seorang yang tenang, mampu bersikap bijaksana. Perhatikan reaksinya ketika ditantang oleh para imam untuk tidak memberitakan Yesus Kristus. Petrus dengan sangat tenang dan bijaksana mengatakan, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Tetapkah kelihatan tegasnya? Tangkat dong. Siapa itu? Para pembesar. Tapi dia, maaf ya. Diam kau. Apa-apaan kau suruh kami diam? Enggak. Dia buat. Kami atau kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Itu yang ditegur langsung kok para pembesar itu. Kamu manusia, yang kuturuti ini adalah Allah. Jadi pilih, aku akan taat kepadamu, aku akan taat kepada Allah. Tetap muncul, tetapi lihatlah perubahan pemilihan kata-kata itu. Sudah sangat-sangat teratur dan sopan. Karena dia tahu, orang manapun, karena orang itu pun orang beragama, mereka pasti memilih taat kepada Allah, walaupun Allah yang disembah beda. Tapi prinsipnya sama. Mereka pun pasti akan memilih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Paling tidak doktrinnya, ajarannya. Lalu Petrus menggunakan itu. Bukan kurang tegas, saya kira sangat tegas di hadapan mereka langsung. Kami harus lebih taat kepada Allah. Tapi perhatikan, kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Ketegasan isi itu tidak berkurang, tapi dia sudah pintar atau tepat menggunakan kata-kata. Saya harap adik-adik sudah mulai bisa merenungkan. Rupanya tidak ada yang salah. Di dalam kolerik saya pun, di dalam melankolis saya pun nggak salah. Tapi pergunakan itu dengan tepat. Demikian juga akhir kehidupan Petrus. Petrus bukan lagi seorang yang labil, tetapi dengan mantap yang menghadapi kematiannya di Roma. Ya, Petrus itu akhirnya mati dengan sangat-sangat menggenaskan sekali. Tadinya katanya mau disalibkan, tapi dia minta, kalau boleh janganlah aku sama mati dengan Tuhan. Kalau dia tersalib begini, biarlah aku terbalik. Jadi Petrus itu menurut tradisi matinya terbalik. Ini menghadapi kematian ini sekarang ini. Dia tetap teguh karena sudah diubahkan oleh Tuhan. Bagaimana pengubahan itu terjadi? Dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Teman-teman, kami semua kita di yayasan ini, YPDPAI, ada orang yang mau mengubah hidupnya. Ambil contoh saya lah. Dulunya saya punya cita-cita, saya ambil cuplikan kecil ya, cita-cita menjadi akabri. Lalu kami diberitahulah syarat kesehatan kan, kesehatan. Jadi saya suka lari udah, tapi minum dan merokok. Waktu diberitahu nggak boleh merokok loh. Terus bagaimana saya pikir, saya tahan lah. 2 hari, 3 hari, 4 hari masih tahan. Kau lihatlah kawanku merokok, ya nggak tahan lagi. Apalagi di sini kalang dingin kan, hujan lagi. Selesai makan lagi, aduh, nggak bisa. Maka janji sama Tuhan, sekali ini aja Tuhan. Besoknya janji lagi, sekali ini aja dong. Besoknya, sekali kali 1000 kali juga kan. Begitu terus, nggak pernah. Maka singkat cerita, bagaimana saya bisa lepas dari itu? Saya katakan kepada adik-adik di sini, saya akhirnya bertemu dengan Juru Selamat. Adik-adik yang ingin mengubah sikapmu yang tidak benar, nggak usah lari-lari kemana-mana, tidak akan mampu. Kecuali kamu dilahirkan baru. Kristus datang menebusmu. Kristus datang mati di kayu salib untukmu. Dan dia telah berkata, barang siapa, perhatikan, barang siapa tanpa kecuali, semerah apapun dosamu, sejahat apapun kamu, perhatikan, barang siapa datang kepadaku dengan atribut-atribut yang tadi itu,
dosa besar, penjahat besar, tidak pernah melakukan ini, tidak mengerti tentang ini, nggak peduli Tuhan. Siapapun kamu, datanglah kepada Yesus dengan tulus. Itulah dasarmu untuk berubah. Bukan lagi orang yang menjengkelkan, bukan lagi orang yang selalu membuat keributan di mana-mana, tetapi kamu menjadi pribadi yang menyenangkan. Jangan kamu kira itu kamu bisa lakukan sendiri. Ada orang pelatihan-pelatihan seperti itu, maka namanya adalah pelatihan kepribadian. Karena ada seperti itu, meningkatkan kepribadian. Saya mengatakan walaupun itu ada baiknya, tetapi banyak manipulatif di situ. Sesungguhnya dia menampilkan orang lain dalam hidupnya. Dan banyak orang yang stres seperti itu. Tetapi kita memang diubah dari dalam. Hari ini saya katakan langkah pertama ini tidak boleh tidak. Kamu harus membuka hatimu kepada Kristus. Karena dialah yang mengubah hati. Dialah yang mengizinkan dan membuat Petrus pada akhirnya bukan lagi takut hanya dituduh oleh perempuan-perempuan. Ini teman-teman Yesus ini loh. Ininya, siapa kau? Asal nuduh aja kau. Gak kenal aku itu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Baru ayam berkokok. Kokok pagi. Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali, kata Tuhan Yesus. Betul. Itu hanya tuduhan daripada perempuan itu. Dari segi resiko, bisa aja sih dia pun akan dihukum. Tetapi waktu itu bukan Petrus yang dicari, tapi Yesus. Artinya apa yang saya katakan? Sekiranya dia pun mengaku, iya aku murid Tuhan Yesus, paling-paling, singkirkan, enggak akan ditangkap. Tapi begitu menakutkan bagi dia. Sampai dia bilang, aku gak kenal itu, aku gak kenal Yesus. Sekarang dia diperhadapkan dengan kematian. Mengapa begitu berat? Dia diyakinkan oleh Tuhan. Engkau akan kulindungi sampai selama-lamanya. Itu yang pertama. Bukti kehadiran dari natur ini dijelaskan oleh Paulus dalam Galatia 2 ayat 22 sampai 23. Paulus mengatakan, tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dalam King James Version itu tahan menderita, kemurahan, kelemah lembutan, ya, kebaikan, kesetiaan atau iman, kelemah lembutan itu tidak melawan dan penguasaan diri. Seorang sanguin telah dilahirkan dengan rasa kasih, sukacita, dan kebaikan. Sehingga Roh Kudus hanya akan memurnikan karakter ini seturut dengan kehendaknya. Jadi orang yang sanguin itu memang dikaruniakan Tuhan apa? Rasa kasih, sukacita, kebaikan. Jadi Roh Kudus menyucikannya. Nanti akan kita lihat lebih praktisnya itu. Sanguin. Roh Kudus perlu memasuk damai sejahtera untuk orang sanguin yang sudah gelisah, yang mudah gelisah. Adik-adik, semua tadi saya sudah berikan itu tadi. Kita lihat yang satu ini aja lah, pragmatis ini. Lihat ini, kekuatan, ada kekuatan kan? Tapi ada kelemahan. Semua seperti itu, sanguin ada. Jadi kalau kita perhatikan itu, bagaimana itu bisa akan dipakai oleh Tuhan? Nah, bagi sanguin, Roh Kudus memasuk damai sejahtera untuk orang sanguin yang mudah gelisah. Kamu yang gampang gelisah, datanglah kepada Yesus, perbaharui hatimu, maka akan diberikan damai sejahtera. Siapa yang suka menerawang pikirannya, entah kemana-mana, akhirnya kamu menjadi resah terus. Hari ini Tuhan katakan, biarkanlah Roh Kudus menjamahmu, dan biarkan dia berbicara kepadamu. Engkau akan ditenangkan. Dia adalah Allah yang menjamin masa depanmu. Amin. Dia adalah Tuhan yang akan memberi engkau tanpa kekurangan apapun. Tidak ada yang perlu kamu takutkan. Dari mana itu kita dapat? Kalau kita membiarkan Roh Kudus itu menguasai hati kita. Nanti saya akan masih lebih praktisnya, tapi saya berikan dulu pandangan secara umum. Demikian juga tahan menderita ganti mudah menyerah, kelembutan ganti gusak guru,
Sikap tidak melawan ganti egoistis, iman ganti rasa takut atau kurang aman, dan yang terutama adalah penguasaan diri ganti kurang disiplin. Itu orang sanguin tadi. Coba bagaimana Korintus? Yang sudah dilahirkan dengan disiplin, tahan menderita, dan ketekunan membutuhkan pemurnian oleh kuasa Allah dalam hal-hal tersebut. Kebutuhan utama yang harus dipasok oleh Roh Kudus adalah rasa kasih dan belas kasihan yang akan memungkinkannya lebih sensitif terhadap perasaan orang lain. Demikian juga ia membutuhkan damai sejahtera ganti ketergesaan, kelemah lembutan ganti sikap sarkastis. Itu sarkastis itu suka menyakiti lah ini ya. Sikap tidak melawan ganti kecenderungan untuk memberontak, dan iman ganti kepercayaan terhadap diri sendiri. Kalau seorang melankolis, cepat saja saya berbuat, karena ini kan dari kelemahannya tadi, kan tadi ada. Kalau mau nanti dibagikan pun bahan ini boleh. Dilahirkan dengan sikap lembut, penguasaan diri, tahan menderita, tinggal bagaimana Roh Allah memaksimalkan karakter bawaan ini. Kebutuhan utama seorang melankolis adalah kasih terhadap diri sendiri dan orang lain sebagai ganti dari sikap perfeksionisnya. Sukacita ganti kecenderungannya yang muram. Damai sejahtera ganti kecenderungan sikap mengkritik ataupun menghakimi. Serta iman ganti kekhawatiran yang terus menguasainya. Pragmatis, yang dilahirkan dengan kelembutan, keramahan hanya memerlukan pemenuhan Roh Allah di dalam kehidupannya, sehingga karakter tersebut betul-betul menjadi berkat bagi orang lain. Kebutuhan utamanya harus dipasok oleh Roh Kudus. Roh Allah adalah kasih dan belas kasihan terhadap yang lain. Demikian juga daya tahan ganti kecenderungan cepat menyerah. Demikian juga daya tahan ganti kecenderungan cepat menyerah. Iman ganti segala kekhawatiran yang ada, dan penguasaan diri ganti kecenderungan untuk aman. Perhatikan kata-kata itu. Sampai sejauh ini kita diberikan gambaran bahwa rupanya Tuhan ingin memurnikan itu. Dengan cara bagaimana? Datanglah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada yang masih gantung-gantung dengan Tuhan. Hari ini katakan, jangan kamu suam-suam kuku. Kumuntahkan. Ada yang memerlukan ketenangan, ada yang memerlukan supaya aku bisa seperti ini, dan seterusnya. Kamu merasa juga kekurangan-kekurangan temperamenmu itu nyata. Hari ini memang kamu ingin berubah dari itu. Ini dikatakan Roh Kudus. Istilah yang dipakai di sini memasok, mensuplai. Pertobatan dalam hati dengan sungguh-sungguh, membiarkan Tuhan berbicara kepadamu. Tuhan, aku orang berdosa, orang lemah, orang yang tidak memiliki ini. Aku datang kepadamu. Orang yang meminta, kata firman Tuhan, aku akan memberikan Roh Kudus kepada mereka. Nah, dalam pemenuhannya terus menerus, oke, tadi kita sudah baca itu. Sekarang kita masuk dalam Roma 12 ayat 1. Tetapi langkah yang ini jangan, takkan mungkin Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 ini terjadi. Ini dulu. Sekarang bagi orang yang belum sungguh-sungguh pernah datang kepada Yesus, hari ini atau nanti malam katakan, aku membutuhkan Engkau Tuhan. Engkau rupanya kenal siapa aku dan tahu persis apa yang mau disuplainya, apa yang mau dipasoknya kepadamu. Dia tahu. Tapi itu perlu kesungguhanmu. Jangan main-main dengan dia. Jangan pernah kamu ini suam-suam kuku. Apa istilahnya kepada yang suam-suam kuku dikatakan tadi? Kumuntahkan. Lebih baik engkau panas, lebih baik engkau dingin. Lebih baik kau dingin atau panas sekalian, kata Tuhan. Jangan suam-suam kuku, gantung. Aku tidak suka. Jadi serius dalam Tuhan, maka dia memasok semuanya. Mari kita baca ayat yang kita sudah baca tadi. Sekali lagi dari sini aja. 3 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah,
Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Titik di situ, setiap merah titik dulu. Jadi yang pertama, rupanya kita ini hidup untuk Tuhan. Tahu kalau dipersembahkan, kalau ini meja persembahannya, maka sudah diolah dulu di sana. Ada namanya itu bait suci itu di tembok kemah lah, kemah suci dulu. Jadi sebelum masuk di sini udah dipotong, darahnya sudah dipercikkan. Ada 4 nanti sayap-sayap seperti malaikat di situ, kemudian dibawa di sini. Setelah dibagi-bagi, memang ini bagian-bagian tertentu dibagi kepada beberapa orang, termasuk kepada imam. Ada bagian imam. Singkatnya, di sini dia ngapain? Dibakar sampai habis. Jadi mulai dari sana sampai ke sini, apakah akan ada kembali kepada orang yang mempersembahkan? Tidak ada. Jadi kalau dikatakan begini, tenang dulu ya. Berat kali rupanya dengan tuh. Iya berat. Tapi banyak enaknya nanti. Saya belakangan aja enak. Kalau kita katakan aku persembahkan tubuhku kepadamu ya Tuhan, itu murni milik Tuhan semua. Hatimu, sikapmu, keinginanmu, cita-citamu, hartamu dan semua itu milik Tuhan. Kalau milik Tuhan, sesuka Tuhanlah menggunakan. Nanti akan lebih jelas di dalam ayat 12 caranya itu. Jadi kamu, supaya kamu apakah katanya? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ini udah pasti ini. Mengapa ditambahkan ini? Karena tadi tidak ada boleh yang dipersembahkan kepada Tuhan yang nggak kudus. Sekali lagi ya. Tidak ada, umurnya pun ditentukan, yang cacat pun nggak boleh. Kalau begitu bagaimana? Aku cacat kali, banyak kali cacatku. Itu makanya proses yang pertama tadi, kamu datang kepada Tuhan, lalu kamu diperkenan. Jadi orang yang belum datang dalam Kristus nggak layak mempersembahkan tubuhnya kepada Kristus. Orang yang belum percaya kepada Yesus, yang belum sungguh-sungguh datang kepada Yesus, Tidak layak. Tapi siapakah mereka yang bisa mempersembahkan tubuhnya? Tadi bagian yang pertama itu. Maka itu tadi panjang ya, panjang ceritanya. Kamu membutuhkan itu. Kamu harus betul-betul dilahirbarukan. Lalu sekarang kamu disuruh mempersembahkan tubuh. Ayat 2 jauh lebih praktis. Setelah dikatakan mempersembahkan tubuh, bagaimana ini? Nah, janganlah ayat 12, 3 ayat 2 kita baca bersama-sama. 3 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu terus, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepala Allah, dan yang sempurna. Sekarang mindset, akal budi di sini berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi di sini mindset kita, cara berpikir, bukan logika, cara berpikir kita. Contoh, kalau kamu rasa bahwa kemuliaanmu adalah kekayaan, itulah mindset. Maka segala sesuatu kamu akan perbuat untuk kekayaan. Boleh? Tapi kalau kamu mindsetmu sekarang sudah diubah, hidupku kupersembahkan kepada Tuhan, hidupku harus menjadi kemuliaan bagi Tuhan, maka apapun harus kamu lakukan demi kemuliaan Tuhan. Itu cara berpikir. Lalu yang lain, bisakah hartamu menjadi berkorban? Bisa. Tapi apakah harus menjadi korban semua? Belum tentu. Jangan terbalik-balik. Kadang orang Kristen ini dibawa terbalik-balik. Sorry, saya jelaskan sekali lagi. Mindsetnya adalah hidupku menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Maka cara belajarku,
cara bergaulku, cara berbicaraku, cara aku menggunakan uang, cara aku berpacaran, cara aku memilih pacar, cara aku bekerja tadi udah bekerja, semua harus memuliakan Tuhan. Adakah harga? Sering sekali minta harga ini. Sering sekali pengorbanan daripada kita. Misalnya, hidupku harus memuliakan Tuhan. Tenagaku, waktuku untuk kemuliaan Tuhan. Ada ini pekerjaan untuk Tuhan. Harusnya kita tidur-tidur, harusnya kita happy-happy. Apalagi teman-teman kita posting, liburan kami di inilah, aduh asik, makan-makan, bakar-bakar. Ada program pemuda, PI waktu liburan. Bayar harga nggak? Bayar harga dong. Ada program pemuda misalnya, ada program gereja, kita harus pergi misalnya melihat teman-teman kita di panti asuhan. Bayar harga nggak? Bayar harga. Itu yang melembutkan. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Si pendiam yang sanguin ini, si pendiam yang melankolis ini, yang mau teratur semua, dia mengerti bahwa keharmonisan dengan teman-teman perlu juga dijaga, nggak hanya keharmonisan tempat, ya kan? Bisa mengerti maksud saya? Jadi si sanguin ini harus memperluas, si melankolis ini harus memperluas melankolisnya. Keharmonisan yang dimaksud bukan hanya tata ruang, keindahan, bukan letak bunga, tapi keharmonisan apa? Satu dengan yang lain. Kalau kupaksakan ini semua harus sama persis kiri kanan. Teman-teman yang lain enggak, atau enggak sempat, atau enggak pedulian. Lalu kita marah-marah, kenapa ini seperti ini, kenapa ini seperti ini? Anda salah dalam satu hal, Anda tidak menjaga keharmonisan dalam bentuk yang lain dengan teman yang lain. Akhirnya bisa mengerti, si melankolis pun akhirnya mengerti, ya udah ndak harus rupanya seperti yang kau maksud. Tahu mana kehendak Tuhan. Si pendiam, diam aja di mana-mana diam. Tahu dia kapan membuka mulutnya. Udah ada orang yang bertanya, aku udah lama-lama lah cari Tuhan yang benar. Di manakah Tuhan yang benar itu? Agamaku ini begini. Bisanya kau mau ceritakan? Diam aja. Memang karakterku diam aja kok. Iya. Ada loh Tuhan yang mengasihi, namanya Yesus. Jadi ini dia, tahu dia. Jadi bukan seperti yang tadi, tiba-tiba si pendiam menjadi girang, nggak bisa itu, nggak mungkin. Tapi kapan dia bicara, dia mengerti. Karena toh Tuhan tidak membuat dia bisu kok, bisa ngomong kok. Walaupun tidak sehebat orang, mungkin saya salah tadi, tidak saya hafal itu yang pintar. Si melankolis tidak seperti yang orang sanguin. Sanguin ya, si Petrus ngomongnya ya kan bisa kaitkan kiri kanan, nggak nyambung terus. Kita barangkali terbata-bata, no problem. Itu Tuhan katakan orang seperti itu bisa digunakan. Filipus adalah orang yang saya pikir tidak begitu meyakinkan, tapi ada orang sida-sida dari Ethiopia bertanya kepada dia, bagaimana supaya aku ikut dalam kerajaan? Maka Filipus ceritakan dengan singkat, itu membuat orang sida-sida dari Ethiopia itu diselamatkan. Orang yang gerasak gerusuk, perlukah menjadi tidak gerasak gerusuk? Tidak. Ini mereka kita perlukan supaya suasana tidak tenang, supaya suasana riang, supaya enak semua. Datang dia gembira kita semua. Tapi dia bisa menahan diri. Waktu begini gerasak gerusuk juga. Banyak yang bisa menahan diri situ. Itu hanya contoh kecil. Tapi gerasak gerusuknya itu bisakah menjadi orang tertarik, anak-anak muda, orang-orang tua,
suka kali aku lihat dia supel orangnya kan. Ada lebih orang suka orang kepada orang yang supel kan. Nantulang, ada bajunya ku perbaiki yang nantulang. Diperbaikinya selendang dan tulangnya. Baru kenal. Kenapa tadi agak-agak melorot tadi ke belakang dan tulang. Ada orang nggak pedulian dia. Nanti jadi marah dia, tersinggung dia. Tapi orang yang supel, cantik kalian tulang. Tapi agak-agak turun nih dan tulang, ku bagi dia dan tulangnya. Orang langsung suka. Makasih ya bere. Si kerasa guru tadi. Bisa nggak dipakai Tuhan? Rupanya segala sesuatu tindakan kita itu, diam kita itu, gerasak gerusuk kita itu, berpikir dulu, yang penting enjoy, yang penting benar, semua itu harus kita pertimbangkan. Ini kehendak Tuhan atau tidak? Karena supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Itu yang menjadi patokan di dalam semua karaktermu. Kamu harus tetap seperti dirimu sendiri. Tetapi sekarang Petrus telah menggunakan kecermatannya itu, ketegasannya itu menjawab orang lain dengan tepat. Dia berpikir mereka pun adalah orang yang punya agama. Kita kan harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dia tahu itu. Itu tegas sekali itu. Tetapi orang yang mendengar itu, apa yang terjadi pada dia? Iya ya, dia sedang menjalankan keimanannya kok. Jadi begitu cara berpikir pembesar. Iya, dia sedang menjalankan imannya kok. Petrus tetap tampil di Yerusalem tanpa oleng-oleng. Dia berkhotbah, semua dari semua bangsa harus bertobat. Semua taruna-taruna akan dipenuhi oleh Roh Kudus, datang kepada Yesus. Orang yang tidak pernah selama ini belum percaya, 3.000 orang sekaligus, tidak berganti. Tapi dia menempatkan itu pada tempatnya. Karena dia tahu inilah kehendak Allah. Jadi adik-adik, waktu kamu mulai, aku nggak suka lah seperti itu, pertimbangkan kehendak Tuhan nggak itu. Ya aku nggak bisa lah lihat seperti itu. Bolehlah perbaiki, tegur orang yang salah. Lalu masih terus melakukannya, lalu kamu membenci dan keluar dari komunitas ini. Itu yang salah, itu bukan kehendak Tuhan. Kamu diizinkan Tuhan orang-orang seperti itu di sini supaya ada memberikan contoh, misalnya tentang kerapian. Saya ambil ke situ aja dulu, hanya sedikit, karena tidak mungkin kita bicarakan satu persatu. Memerlukan kerapian supaya ada orang melihat, oh begini cara rapi. Dia memang suka dibicarakan. Udah kamu nasihati tetap saja tidak. Barangkali kamu akan mengatakan, mungkin bagianku adalah merapikan di tempat ini. Itulah kehendak Tuhan. Ada orang yang memang ceplos-ceplos, lalu kamu berkata, aku gak bisa lah ngomong seperti itu. Mamaku aja, jangan bawa di sini mama atau bapak. Bawalah pengertian. Oh, mereka mengatakan itu supaya kami semua berubah. Jangan disakit hatinya di dia. Ini kok begini cara kerjanya ini. Ada orang seperti itu. Bagaimana? Kehendak Tuhan memang supaya apa? Kita semua berubah. Saya harap dari pemaparan ini kita bisa mengerti. Sekali lagi, Tuhan membuat dan menempatkanmu unik dan memberimu masing-masing temperamen yang berbeda-beda. Tidak ada yang lemah, tidak ada yang unggul di situ, sama-sama semua. Dan memang diperlukan orang-orang yang bermacam-macam seperti itu. Tidak perlu kolerik semua, nggak perlu sanguin semua. Bahaya itu, berantem nanti. Harus ada keempat-empatnya itu, atau lebih tepatnya kepada kombinasi tadi yang kita sudah lihat itu. Mana ini, ya, Sunkol, Sunmel, Sunplex, Kolsan, Kolmel, Kolflex, Melsan, Melkol, Melplek, Pleksan, Plekkol, dan Plekmel. Ada yang tidak dipertemukan di sini.
Mungkin para ahli itu sudah melihat itu tidak mungkin bertemu sekaligus, misalnya melankolis sekaligus kolerik misalnya itu ya. Sehingga bukan, harusnya kan berapa, 4 kali 4 ya harusnya ya, tambah 4 lagi karena ada yang tunggal kan. Kombinasinya main semua. Tidak semua mungkin para ahlinya. Kita tidak sedang mencampurin. Yang saya maksud jelas sekali, kita akui kok ini. Kita akui ada orang seperti ini. Kita akui ini. Kalau komunikasi, cepat-cepat aja, yang cepat-cepat. Ada orang cerita dulu dari Siantar ke Medan. Ada orang setelah kalian sampai di Medan, apa yang kalian lakukan? Itu yang perlu sama dia. Gimana cara berobatnya? Sembuhnya bapak yang dibawa semalam itu dari Siantar itu? Iya, kami di jalan, di tebing banyak masuk kami ke tol, rupanya di tol padat ada orang yang salah masukkan etolnya, jadi terhambatlah semua. Kan nggak penting kali sama kolerik itu apa coba? Tapi bagi dia penting. Marilah kita mengerti. Kamu yang kolerik, jangan langsung marah-marah kalau ada temanmu yang cerita seperti itu. Kadang kan memang aku ya mangliling nih lama kali kan begitu. Kadang kita harus memaklumi. Dia kepingin menceritakan hingga sampai di rumah sakit Elizabeth. Orang berpikir tidak penting kali itu. Apa yang penting di situ? Kehendak Tuhan. Jadi tidak akan ada di antara kita yang gesekan kalau kita mengerti ini. Dan tidak akan digunakan iblis kelemahan kita itu. Ketika apa katanya bagian terakhir tadi? Apa dikatakan firman Tuhan? Mengerti, berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ini dia. Mari kita berdoa. Teman-teman, sekali lagi saya hanya mau mengatakan, syukurilah apa yang ada padamu. Ada orang yang sangat logis. Ada orang yang terlalu perasaannya. Walaupun lebih banyak keputusan logis yang lebih tepat. Tapi jangan salah. Keputusan yang melalui perasaan pun sering juga benar. Tidak usah dipertentangkan sekali. Katakanlah pendapatmu. Buat argumentasimu dengan rapi, meyakinkan, tapi dengan sopan. Mungkin saja kita ini di dalam mengambil suatu keputusan, ada yang harus keliling dulu, ada orang yang harus segera. Jangan Anda merasa ada yang paling unggul di situ. Tidak. Lalu mengapa Tuhan titipkan itu kepada masing-masing kita untuk saling melengkapi? Itu di dalam satu organisasi. Bagaimana dengan umum? Supaya kita bisa menjadi berkat. Semua kelemahan dan kelebihan kita itu Tuhan katakan, mengerti mana maksud Tuhan. Itu dia. Belajar firman Tuhan, mengerti mana maksud Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan.